Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Thayyib, kami di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pengertian ruang lingkup ibadah puasa. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Nurliana Fitria. Pemateri kedua akan disampaikan oleh Ukhtina Izzatul Yazidah. Pemateri terakhir akan disampaikan oleh Akhi Yusril Amin. Thayyib, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian ibadah puasa dan dasar hukum puasa. Pengertian ibadah puasa. Pengertian ibadah. Ibadah adalah suatu perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kata ibadah secara etimologi atau secara bahasa berarti menurut, taat, tunduk. Tunduk di sini yaitu tunduk setinggi-tingginya dengan doa. Kata ibadah dalam bahasa Arab yaitu abada ya'budu ibadallah, yang artinya menyembah, mengabdi dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, para ulama fikih mendefinisikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Yusuf Qardawi. Beliau berpendapat bahwa ibadah adalah puncak penghinaan diri seseorang yang sangat berkaitan erat dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menurut Abdullah Siddiq. Beliau berpendapat bahwa ibadah adalah usaha manusia yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa demi keselamatan dirinya masing-masing, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dapat saya simpulkan dari pengertian definisi-definisi di atas mengenai ibadah, bahwa ibadah adalah usaha dan perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Baik. Sekarang pengertian puasa. Puasa untuk menyebutkan arti kata saum yang terdapat dalam rukun Islam nomor 4. Kata puasa menurut Elmar Diwarsito dalam bahasa Kawi disebut upawasa yang artinya berpuasa. Sedangkan puasa dalam bahasa Arab dan Al-Quran itu disebut saum atau siyam yang artinya menahan diri dari sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau mengendalikan diri. Adapun secara terminologi atau secara istilah, puasa menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Abi Yahya Zakaria Al-Ansari. Beliau berpendapat wa syar'an imsaku anil muftiri ala wajhi makhsusin, yang artinya puasa menurut istilah syara' atau terminologi yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. Beliau mengatakan asyamu wa huwa fi syar'i imsaku makhsusin min syakhsi mahsusin fi waqti makhsusin bi syara'ita, yang artinya puasa menurut syara' adalah menahan diri dari segala sesuatu yang telah ditetapkan untuk seseorang dan telah ditetapkan pula waktunya dengan beberapa syarat. Jadi dapat saya simpulkan bahwa puasa adalah suatu substansi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa syarat dan rukun tertentu, dengan jalan menahan diri dari keinginan syahwat, perut, dan segala sesuatu yang masuk pada kekerongkongan atau tenggorokan, baik itu makanan, minuman, obat, dan segala macam.
mulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yang dilakukan oleh umat Islam yang berakal, tidak haid dan tidak pula nifas, yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan disertai dengan niat. Baik, sekarang yang poin kedua, yaitu dasar hukum puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Thayyib, di sini perintah puasa bagi umat Islam sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharuskan, yaitu pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh mulia ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan ini? Karena pada bulan puasa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui Nabi besar baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah alasannya kenapa kita wajib berpuasa di bulan yang penuh barokah ini. Thayyib, Rasulullah juga memberikan petunjuk tentang tibanya kedatangan bulan suci Ramadan. Beliau mengatakan bahwa jika kita telah melihat bulan atau ada persaksian seseorang yang adil, namun kita berpuasa besok harinya. Namun jika kita tidak melihat bulan ataupun tidak ada persaksian, maka Nabi Muhammad menyimpulkan bahwa bulan Sya'ban 30 hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Ukhtina Izzatul Yasidah. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarat dan rukun puasa dan waktu berpuasa. Yang pertama, syarat. Syarat puasa. Pada ulama ahli fikih membedakan syarat-syarat puasa itu ada dua, itu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Dan syarat wajib puasa itu meliputi berakal atau akli. Orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Balik, yang kedua balik atau sampai umur. Oleh karena itu, anak-anak yang belum balik tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang ketiga itu qadir atau kuat berpuasa. Orang yang tidak kuat untuk berpuasa seperti orang yang sudah tua, orang yang sakit tidak diharapkan sembuhnya, itu tidak diwajibkan atasnya berpuasa. Tapi wajib bayar fidyah. Dan syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu mencakup pertama Islam. Orang yang bukan Islam atau kafir itu tidak sah berpuasa. Dan yang kedua itu mumayyiz, bisa membedakan yang baik dengan yang baik, dan yang ketiga itu suci dari darah haid, nifas dan wilada. Wanita tidak diwajibkan puasa jika mereka sedang haid, tetapi diwajibkan mengerjakan qada atau membayar puasanya yang ditinggalkan.
dan bisa dibayar setelah bulan puasa. Nah, nifas dan wilada disamakan dengan haid. Bedanya bila ibu itu menyusui anaknya, ia boleh membayar fidyah. Nah, disinilah letak perbedaan antara meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa bagi orang yang sedang haid. Pada sholat, bagi orang haid lepas sama sekali kewajiban sholat. Sedangkan pada puasa tidak lepas, tetapi didenda atau dibayar pada waktu yang lain. Nah, yang keempat, dikerjakan dalam waktu atau hari yang dibolehkan puasa. Sekarang saya akan menjelaskan rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2, yaitu niat dan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Niat, berniat mengerjakan sesuatu dengan sadar dan sengaja. Mengerjakan sesuatu berarti sesuatu itu dikerjakan dengan kemampuan kita. Hasil perbuatan itu mungkin baik atau mungkin tidak. Nilai itu tidak dikaitkan dengan hasil itu, tetapi pada nilai perbuatan hilaf, tidak mampu, tidak tahu akibatnya karena lupa dan dipaksa oleh keadaan atau oleh orang sehingga tidak ada jalan lain, adalah tindakan yang dikerjakan di luar kemampuan. Nah, dengan demikian perbuatan itu tidak berpangkal dengan niat. Maka betapa buruk atau jahat pun akibat dari perbuatan itu. Nah, niat itu amalan hati, dan niat puasa dilakukan pada malam hari. Dengan niat itu orang mulai mengarahkan hatinya untuk berpuasa esok hari, untuk mengharapkan ridho Allah. Nah, menahan diri dari segala yang batalkan puasa. Dengan niat berpuasa sungguh-sungguh, maka orang yang berpuasa tidak saja menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak pula bersetubuh dengan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi juga menjauhkan segala perbuatan kotor dan jahat. Orang yang berpuasa menahan haus dan lapar sepanjang hari, tetapi setelah malam lalu makan dan minum sebanyak-banyak, menghilangkan akan maksud puasa yang dikehendaki Allah. Di sini saya akan menjelaskan waktu puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran, untuk berpuasa. Pada kaum muslimin diperintahkan berpuasa pada siang hari dan berlaku pada malam harinya. Untuk mengetahui mulainya puasa atau satu hari bulan Ramadan, Allah dan Rasul menunjukkan jalannya, yaitu melihat bulan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-ayah. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, uraian Al-Quran tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan dimulai dengan satu pendahuluan yang mendorong umat Islam untuk melaksanakannya.
dengan baik tanpa sedikit kesalahan pun. Dalam ayat di atas secara jelas menyatakan bahwa orang mulai berpuasa sesudah melihat bulan Ramadan, dan bukan dalam arti sesudah tiap-tiap kita melihat bulan. Begitu juga dengan hendak berhari raya, karena dalam melakukan cara ru'yah cukup dengan satu keterangan satu saksi saja. Saksi seorang muslimin telah cukup syarat untuk memulai berpuasa. Tetapi jika ada 2 atau lebih saksi yang mengaku melihat bulan itu adalah lebih baik dan afdol. Nah, menurut istilah fikih ru'yah adalah melihat bulan itu menetapkan 1 hari bulan Ramadan sebagaimana tanda mulai puasa, dan 1 hari bulan Syawal untuk berhari raya. Nah, sedangkan istilah hisab itu menetapkan 1 hari bulan Ramadan dan 1 hari bulan Syawal menurut perhitungan ilmu falak. Dengan demikian, itu mengetahui jatuhnya puasa dapat dilakukan dengan melihat bulan dan dengan ilmu falak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis puasa dan tujuan hikmah puasa. Jenis-jenis puasa dari segi waktu pelaksanaannya itu dibagi menjadi 2, yaitu ada kalanya puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dan ada kalanya puasa yang dilakukan setelah yang di luar bulan Ramadan. Yang di luar bulan Ramadan contohnya yaitu kayak puasa 6 hari, puasa kodok, dan puasa Syawal. Sedangkan dilihat dari segi pelaksanaannya, hukum puasa itu dibedakan menjadi 4. Ada puasa yang hukumnya wajib, yang hukumnya sunnah, yang hukumnya makruh, dan puasa yang hukumnya haram. Nah, puasa yang hukumnya wajib yaitu seperti puasa bulan Ramadan, puasa kifarat, dan puasa nadar, dan puasa qada. Puasa yang sunnah itu contohnya kayak puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa Senin Kemis pada Senin Kemis, dan puasa Arafah 9, kecuali bagi orang yang mengerjakan ibadah haji itu tidak disunahkan. Dan yang ketiga itu puasa makruh. Puasa makruh itu contohnya misalnya kayak puasa yang dilakukan terus-menerus sepanjang masa, kecuali bulan haram. Di samping itu makruh puasa setiap hari, yaitu puasa Sabtu atau setiap Jumat saja, di situ makruh. Puasa haram yaitu puasa yang dilakukan pada waktunya itu ditentukan. Nah, contohnya puasa pada hari raya Idul Fitri pada 1 Syawal itu tidak boleh berpuasa. Dan yang kedua yaitu tujuan hikmah puasa. Yang kedua yaitu tujuan hikmah puasa. Puasa yang dijalankan sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung nilai dan hikmah bagi manusia yang menjalankan dengan baik. Nilai dan hikmah bukanlah tujuan dari puasa, melainkan merupakan efek langsung yang diterima oleh hamba yang berpuasa. Dalam Al-Quran itu menyatakan bahwa tujuan puasa yang hendaknya dipegangkan adalah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takwa yang artinya itu bermakna menghindari, menjauhi, atau menjaga diri. Sedangkan takwa sendiri itu berasal dari kata wako, yaki, wiko, yatan. Dengan hikmah puasa itu sangatlah banyak, yaitu pertama dari disiplin rohani. Nah, disiplin rohani, puasa itu melepaskan manusia pada ikatan kehewanan, karena hanya binatang liar tidak sanggup menahan seleranya. Yang kedua, disiplin akhlak. Ibadah puasa menanamkan sifat lurus dan jujur dalam segala urusan untuk mempertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu disiplin sosial. Puasa dapat menumbuhkan rasa solidaritas di kalangan umat Islam, baik yang ada di timur ataupun di barat. Maka mereka berpuasa dan berbuka pada waktu sahur. Yang keempat yaitu disiplin jasmani. Secara jasmani, puasa itu dapat menyehatkan badan. Karena kenapa?
karena setiap hari lambung kita itu mengelola makanan secara berturut-turut. Sedangkan tatkala waktunya puasa itu lambung kita diistirahatkan, karena puasa itu dapat mensehatkan jasmani kita, begitupun juga rohaninya kita. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.